Ya, Bang Judin, apa kabar Bang? Baik, Bang. Terima Bang, kasih. sebagai praktisi hukum Bang, melihat jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan seperti apa? Tolong dibeberkan Bang, dijelaskan. Ya, terkait pra peradilan Peggy Setiawan yang sudah berlangsung beberapa hari ini memang cukup ramai ya, dan juga cukup menguras waktu dan tenaga. Dan terkait eh, pra peradilan Peggy ini memang banyak dinanti-nanti ya oleh berbagai pihak, terutama masyarakat ya. Semoga dalam pra peradilan ini eh, harapannya Peggy bisa dibebaskan. Tapi melihat jalannya persidangan, kira-kira ada gak sih Bang eh, perkembangannya Peggy akan dibebaskan Bang? Dari saksi dan alat bukti Bang. Sebenarnya ya, terkait pra peradilan ini memang merupakan forum yang tepat ya bagi siapapun itu yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan semacam eh, pembelaan gitu ya, terhadap penangkapan yang dilakukan oleh penyidik ya. Dan seharusnya tim dari Peggy Setiawan ini sejak awal ya melakukan eh, pendaftaran terkait pra peradilan, namun dilakukan setelah ada perpanjangan apa namanya, Nah, nah. penahanan ya oleh tim penyidik ya. Dari beberapa sidang yang saya amati ya, dari tim Peggy Setiawan selaku pemohon ya, tim hukum Polda Jawa Barat selaku termohon ya, itu kelihatan memberikan eh, penjelasan ya terkait kronologi penangkapan dan juga bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan ya. Namun perlu diingat ya bahwa pra peradilan itu membahas berkaitan dengan penetapan tersangka sah dan tidaknya ya, penetapan tersangka, dan yang dibahas terkait aspek formilnya saja ya. Jadi tidak masuk ke pokok perkara ya. Namun bila kita lihat ya dari perjalanan sidang itu ya, seringkali bercampur ya. Bahkan eh, banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap khususnya terhadap ahli yang berkaitan dengan eh, pokok perkara ya. Dan perlu diketahui ya bahwa dalam pra peradilan itu berkaitan dengan sah dan tidaknya penetapan tersangka ya. Dan dari pihak Polda Jawa Barat, tim hukumnya sudah menjelaskan bahwa penangkapan Peggy Setiawan itu dan penetapan tersangka Peggy Setiawan itu sudah eh, ada minimal dua alat buktinya ya, seperti yang diungkapkan dalam pengadilan, ada saksi, ada ahli, dan ada bukti surat ya. Artinya berdasarkan hal itu semua, Polda Jawa Barat, tim hukumnya merasa yakin bahwa yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, artinya sudah sah ya. Namun dari sisi tim kuasa hukum Peggy, dia juga memiliki bukti-bukti ya bahwa Peggy bukan bernama Peggy Perong, dan juga Peggy pada saat kejadian ada di Bandung ya, juga menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan bahwa keberadaan Peggy Perong itu memang di Bandung, selain juga menghadirkan saksi ahli ya yang kemarin kita ketahui banyak memberikan penjelasan-penjelasan terkait sah dan tidaknya penangkapan Peggy Perong. Kalau melihat statement-statementnya pengacaranya Peggy seperti apa Bang? Pandangan hukum apa Bang? Ketika dia menyalahkan sebuah institusi Bang dengan prosedur segala macam. Ya, itu merupakan bagian strategi ya. Jadi
saya tidak membahas pengacara lain. Seandainya saya memiliki klien ya yang ditangkap oleh polisi dan saya anggap bahwa klien saya itu adalah benar, tidak bersalah, tidak terlibat dalam hukum pidana yang disangkakan oleh pihak kepolisian, maka yang akan saya lakukan adalah tidak banyak memberikan komentar-komentar miring di media sosial, apalagi menyudutkan pihak kepolisian dan sebagainya. Yang terjadi saat ini adalah seringkali begitu keluar sidang langsung berkuar-kuar di luar, dia ngoceh dan seolah-olah itu menyudutkan dan mempermalukan pihak kepolisian. Ya, dianggap lemah lah, dianggap kurang bukti segala macam, dan itu banyak sekali ya menggiring opini masyarakat bahwa kepolisian kita ini tidak becus seperti itu seolah-olah ya, dan penggiringan opini itu sangat disayangkan padahal itu sangat merugikan klien. Kalau saya menangani kasus seperti ini, kita akan lakukan istilahnya ya pendekatan-pendekatan terhadap kepolisian, mengurangi berkuar-kuar di media sosial terkait menyudutkan pihak-pihak tertentu ya, dan itulah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan ya, karena mungkin ya berstatement di media sosial itu memang ibaratnya menguntungkan buat si pengacara itu ya, kalau wah gitu biar terlihat kan, tapi di sisi lain juga harus dipertimbangkan itu justru malah sebaliknya bisa merugikan klien kita. Contoh simpelnya seperti ini ya, dalam kasus sederhana misalnya ya, ada misalnya keluarga kita gitu misalnya yang ditangkap polisi ya, terus kita tidak melakukan langkah-langkah pendekatan bernegosiasi dengan polisi, kita lebih berkoar di luar menyudutkan, wah polisi nggak benar gini nggak benar. Apakah itu akan berhasil? Apakah bukan polisi justru akan tetap mempertahankan alibinya dan tetap ingin kasus ini sampai ke pengadilan seperti itu ya. Jadi contohnya ya seperti itu gitu. Makanya jaga memberikan statement di media sosial jangan sampai menyudutkan pihak-pihak tertentu, karena itu sangat-sangat merugikan bagi klien kita gitu. Oke lah banyak dukungan netizen, tapi kan dukungan publik kan tidak menjadikan jaminan bahwa klien kita juga akan dibebaskan seperti itu. Artinya polisi tidak akan sembarangan menangkap orang dan menyangkakan orang ya bang? Ya sudah pasti seperti itu ya. Jadi kepolisian juga tidak akan semena-mena menangkap orang. Perlu kita yakini bahwa kepolisian itu merupakan institusi yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan undang-undang, ya enggak? Karena pertaruhannya juga bukan hanya pribadi tapi institusi kalau memang itu salah tangkap. Dan perlu diketahui antara 2016 dengan saat ini juga penyidiknya berbeda seperti itu gitu kan, bukan penyidik yang tahun 2016 seperti itu gitu. Jadi harusnya kita lebih wise, lebih menjaga marwah kepolisian ini ya dibanding kita harus menyudutkan gitu. Karena meskipun pengacara memiliki bukti dan memiliki memiliki saksi yang menguatkan, yang membenarkan klien kita tidak bersalah, itu forumnya ada dalam pengadilan ya, bukannya di media sosial ya, seperti itu Bang, melihat kasus ini harapan abang ketika banyak orang yang ingin Peggy bebas dan kasus Vina ini akan terlihat terang benderang dalam kasus ini, kan kasus lama bang, seperti apa? ya. Saya pribadi berharap Peggy bebas. Kalau memang Peggy terbukti memang bukan pelaku dan dia memang salah tangkap, saya pribadi berharap Peggy bebas.
Tapi dalam hal ini yang membuat carut marutnya kasus ini juga harus ditelusuri, bukan hanya seperti yang terjadi saat ini seolah-olah polisinya lah yang salah. Padahal dalam keputusan hukum itu ada beberapa tingkat, polisian, kejaksaan sampai pengadilan gitu, seperti itu gitu loh. Jadi saat ini yang diobok-obok seolah pihak kepolisiannya seperti itu. Oke bang, tema